الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Maka Allah itu la ta'in, tak bisa disebut, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diceritakan. Yang membuat kita ini heran-heran. Disitulah dia menamai dirinya dengan Allah. Ah, tuh paham Bapak Ibu tuh bahasa Ustaz tuh. Ini dah 2 kali Ustaz ulang nih. Ah, kalau paham Bapak Ibu, Ustaz coba dulu. Tanya Dewi dulu. Kenapa dia menamai dirinya dengan Allah, Dewi? Itu dia. Alhamdulillah. Ya. Jadi dia menamai dirinya Allah tuh, dinamai Allah karena dirinya itu nggak bisa disebut, nggak bisa diceritakan, nggak bisa dijelaskan, membuat kita ini terheran-heran, panik, aku atuh yang Allah tuh. Berarti dia itu kosong dalam kehampaan. Ini dia. Lalu siapa yang memberi nama dirinya Allah tuh? Adakah yang lain selain dirinya yang memberi namanya Allah? Tidak kan? Kalau tidak, apa kata Allah ketika dia menamai dirinya dengan Allah? Hah? Innani anallah. Apa artinya itu Jamal? Ulang lagi. Ya. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Tuhan, namaku Allah. Ya. Sesungguhnya aku ini Tuhan, namaku Allah. La ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Tidak ada yang nyata melainkan aku. Tidak ada yang wujud melainkan aku. Tidak ada sesuatu melainkan aku. Tidak ada alam, hanya aku. Ada situlah letak dirinya itu benar-benar ahad. Dirinya itu betul-betul ahad. Esa, tunggal, tiada berbilang. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya itu. Nah, kalau dia sudah menamai dirinya dengan Allah, ya, lalu bagaimana kita memahami tentang rahasia dirinya yang sebenarnya? Nah, maka ulama kasab mencoba untuk menyelami akan rahasia diri Allah itu dengan petunjuk-petunjuk yang Allah hantarkan kepada dirinya. Kalau Allah tidak menghantarkan rahasia dirinya kepada hambanya yang dia pilih, maka selama itu hamba itu tak akan pernah bisa mengenal akan Tuhannya, siapa Tuhan itu yang sebenar-benarnya. Makanya Allah katakan, wastona'tuka lilapsi wa ana tartuka pastami' lima yuha. Aku pilih dirimu tempat bagiku, maka dengarkanlah kalam-kalam aku, dengarkanlah petunjuk-petunjuk aku, dengarkanlah tentang rahasia diri aku yang aku hantarkan ke dalam hatimu, kata Allah. Jadi Allah bercerita tentang dirinya kepada hambanya yang dipilihnya. Jadi orang yang dipilih Allah, yang bisa paham dan mengerti tentang Allah itu yang sebenar-benarnya. Kalau orang itu tidak dipilih oleh Allah, maka orang itu tidak akan pernah bisa paham dan mengerti siapa Tuhannya. Maka siapa orang yang dipilih oleh Allah itu? Orang yang dipilih Allah itu banyak sekali Bapak Ibu, yang statusnya sebagai seorang nabi. Mana orang yang dipilih Tuhan sebagai seorang nabi? Itu ada 124 ribu. Ini orang yang dipilih Allah tuh. Allah bukakan rahasia dirinya kepada 124 ribu nabi itu. Dari 124 ribu nabi dipilih oleh Allah lagi untuk menyempurnakan rahasia dirinya 315. Dari 315 ini dipilih lagi oleh Allah untuk membuka rahasia dirinya sebanyak 25. Dari 25 itu
Dipilih lagi oleh Allah sebanyak 5 untuk membukakan rahasia diri Allah. Dari yang 5 itu dipilih oleh Allah lagi 1 orang Bapak Ibu untuk membukakan rahasia diri Allah kepada hamba Allah yang belum mengenal akan Tuhannya. Siapa yang 1 itu Bapak Ibu? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah Allah membukakan rahasia Muhammad itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Sesungguhnya pada diri Muhammad itu, pada diri Rasulullah itu telah terdapat contoh teladan bagi dirimu. Terdapat uswah bagi diri kita. Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, siapa yang ingin bermusyahadah dan bermuajahah dengan Rabb-Nya, maka Rasulullah inilah contoh teladannya. Rasulullah lah sebenarnya Bapak Ibu yang menyempurnakan namanya ilmu ma'rifat itu. Rasulullah lah yang menyempurnakan namanya ilmu hakikat. Rasulullah lah sebenarnya menyempurnakan ilmu tarikat. Rasulullah lah yang menyempurnakan namanya ilmu syariat itu. Maka pantas beliau itu dikatakan sebagai uswatun hasanah. Sekarang beliau telah tiada Bapak Ibu. Beliau telah wafat. Berapa usia beliau wafat? 63 tahun. Kalau beliau telah wafat 63 tahun, lalu bagaimana generasi setelahnya itu supaya mereka bisa kenal Allah? Maka diutuslah al-ulama warasatul anbiya. Maka sebagai pengganti Nabi dan Rasul, maka diutuslah oleh Allah namanya al-ulama warasatul anbiya. Diutus ulama pewaris Nabi. Ini yang disebut namanya waliullah, kekasih-kekasih Allah. Namun untuk mencari waliullah itu lebih sulit, lebih payah daripada mengenal dan menemui Rasul. Lebih sulit dan lebih payah daripada mengenali Muhammad. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena waliullah itu dia bersembunyi di dalam keramaian orang. Dia bersembunyi di dalam umat ini. Makanya rahasia jati dirinya tidak dikenal. Cuma siapa yang mampu mengenali dirinya, raihlah ilmunya, ambil ilmunya, saw ilmunya. Walaupun kamu datang menemuinya dengan jalan merangkak itu. Supaya rohani kita bisa sampai kepada Tuhan. Dia yang membukakan rahasia siapa Allah itu yang sebenar-benarnya. Rupanya Allah itu adalah hakikat segala sesuatu. Allah itu adalah hakikat sekalian alam. Allah itu adalah hakikat sekalian diri. Sekalian diri, sekalian alam, sekalian sesuatu. Hakikatnya itu adalah Allah. Itulah ainullah, itulah wujudullah. Itulah cerminnya Allah. Itulah wujud kenyataan memandang dirinya Allah itu. Karena tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya itu. Maka ulama mengatakan untuk mengenali akan hakikat diri, kenalilah dirinya yang sebenar-benarnya. Maka disitulah ulama-ulama kasab menjelaskan Allah itu, kalau diistilahkan, Allah itu terdiri daripada zat. Jadi Ustadz gunakan bahasa terdiri daripada zat, terdiri daripada sifat, terdiri daripada asma, terdiri daripada af'al. Jadi kalau disimpulkan dengan bahasa yang mudah, Allah itu adalah zat
sifat, asma, dan af'al. Itu yang Allah tuh. Ya. Tadi kata Ustadz, Allah itu tak bisa disebut, tak bisa diterangkan, tak bisa dijelaskan. Tapi kenapa Ustadz sebut, Ustadz terangkan, dan Ustadz jelaskan? Padahal dia tidak bisa disebut. Ketika Ustadz menerangkannya, dia sudah bersifat tuh. Kalau dia tidak bersifat, maka bagaimana kita akan bisa mengenal akan dirinya? Bagaimana Bapak Ibu itu akan paham dan mengerti siapa Tuhan? Ustadz ingin menjelaskan tentang rahasia Allah sama Bapak Ibu, tapi Ustadz diam saja. Bisa Bapak Ibu paham? Ya kan? Ustadz diam nih ya. Maksud Ustadz ingin menyampaikan tentang Allah, tapi Ustadz menyampaikannya diam saja gini. Bahasa Namiang sih Ustadz itu bahasa Namiang. Antuk sih tuh. Ngerti enggak Bapak Ibu tuh? Enggak mengerti kan. Lalu bagaimana supaya Bapak Ibu paham dan mengerti dari setiap apa yang Ustadz maksudkan itu? Makanya Ustadz perlu berkalam. Ustadz perlu bercerita. Ustadz perlu menerangkan dan menjelaskan. Ketika Ustadz bercerita, berkalam, menerangkan dan menjelaskan, itu sebenarnya telah bersifat dia. Itu maksudnya tuh, telah bersifat. Walaupun dia bersifat, ketika diterangkan, namun yang kita terangkan itu tiada bersifat. Coba enggak tinggikan channel sedikit, tagakkan telinga dah. Walaupun dia bersifat karena kita menerangkannya, namun sesungguhnya dia tiada bersifat. Karena dia tidak bisa dijangkau dengan akal fikir. Dia tidak bisa dijangkau dengan ilmu pengetahuan. Walaupun otak kita ini berlian, ruhani kita ini berlian, nggak pernah bisa dijangkau dengan sesuatu apapun. Karena dia tidak bisa dijangkau dengan sesuatu apapun, saking tingginya dirinya. Maka disitulah letakkanlah dirinya itu sebagai zat. Nah, lihat. Dudukkan dirinya itu sebagai zat. Jadi yang dikatakan zat itu menunjukkan akan ketinggian rahasia dirinya. Karena dirinya tidak bisa diceritakan dan dijelaskan, saking tingginya dirinya, saking halusnya dirinya, maka disebutlah dengan zat. Jadi boleh Bapak Ibu mengatakan Allah itu zat, kalau Bapak Ibu paham zat itu yang sebenar-benarnya. Zat itu menunjukkan ketinggian rahasia dirinya. Ya. Bukan kata-kata zat itu yang zat. Nanti jangan salah Bapak Ibu memahaminya nih. Bukan kata-kata zat itu yang zat. Zat itu maksudnya tadi apa tuh Bu Lia? Ustaz katakan zat itu apa maksudnya tadi? Ya, kenapa dikatakan zat? Coba Wi. Menunjukkan akan ketinggian dirinya Ustaz yang tak bisa disebut, maka dikatakanlah dia zat. Tuh dia. Karena ketinggian rahasia dirinya nggak bisa disebut, maka dudukkan dirinya itu sebagai zat. Bukan zat itu ini tambah ini, bukan begitu maksudnya. Jadi zat itu menyatakan ketinggian dirinya tidak bisa disebut. Dikatakan dirinya zat tuh. Mana diri yang zat itu? Yang tidak bisa disebut itu. Mana yang tidak bisa disebut itu? Yang kosong nih. Jangan kosong itu dibilang tidak ada Bapak Ibu ya. Nyata itu yang kosong tuh. Contoh, kosong itu betul-betul nyata. Jadi Bapak Ibu, Ustadz bercerita kosong. Jangan Bapak Ibu bilang kosong nggak ada ya. Yang kosong itu yang wujud, yang kosong itu sebenar ada. Ya, maksud Ustadz begini, ya lihat. Segala yang wujud, segala yang ada, hakikatnya tidak ada. Yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada, dialah yang semata-mata. Siapa dia semata-mata? Itulah Allah tuh. Bagaimana cara memahami yang kosong itu yang sebenar ada, yang kosong itu sebenar wujud? Ini Ustadz buatkan ilustrasinya. Untuk mendekatkan pahamnya, ambil dengan rasa, dinoi-noi. Ya, jangan Ustadz dipandang-pandang saja. Dipandang boleh, tapi dirasakan di hati ilmunya. Lihat. Ini airnya ada atau tidak?
Ada atau tidak? Ada. Masih sehat akalnya nih. Tanda akalnya masih sehat. Ya, ada atau tidak? Ada. Lihat nih. Ini bukan sulap ya. Lihat. Pertanyaan yang kedua, airnya ada atau tidak? Airnya ada atau tidak? Tidak ada. Tapi kosongnya ada atau tidak? Kosongnya itu ada kan? Ada kosongnya. Maka dari yang kosong itulah sebenarnya adanya air ini tadi. Adanya air ini itu di dalam kekosongan. Maka yang sebenar ada itu bukan air ini yang sebenar ada. Yang sebenar ada itu yang mana? Kosong. Yang sebenar ada itu yang kosong. Ya, segala yang ada hakikatnya tidak ada. Yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu yang katakan Rabbul Izzati, namanya Allah. Karena dia tinggi, saking tingginya, maka diri yang tinggi itu disebut istilahnya dengan zat. Ini Allah katakan, wa zalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Kan dapat paham Bapak Ibu kan? Enggak paham juga, udah panik juga aku. Itu yang kosong tuh. Kita zat. Kita kembali sini lagi zat. Ya, jadi alif nih, ini alif nih Bapak Ibu. Nah, ini makanya Ustaz buat nih alif. Ini lam awal. Nah, ini lam akhir. Ini ha. Nah, alif itu zat. Lam awal sifat. Lam akhir asma, ha itu adalah af'al. Zat itu Bapak Ibu, ya. Nah, bagi diri kita itu yang disebut namanya dengan sir. Kan Allah cuma yang wujud tadi itu. Allah cuma yang ada, ya kan? Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, karena dirinya tinggi, tidak bisa dijangkau oleh akal fikir, maka disebut namanya zat. Maka pada diri kita, zat itu, pada diri kita ini, insan ini, disebut namanya dengan sir. Sir itu apa artinya itu khalifah? Rahasia. Apa makna rahasia itu? Bahwa diri kita ini rahasia, apa maknanya Bella? Ada udah waktu. Ada udah Abdul. Ada. Mana Abdul? Apa maksudnya Andre? Bahwa kata khalifah sir itu artinya rahasia. Apa maksudnya tuh? Sir itu? Pasti lupa tuh. Pak Khalid, apa maksudnya sir itu? Tidak bisa disebut. Tapi disebut tadi sir, rahasia. Lihat. Zat Allah pada diri Bapak Ibu disebut namanya sir. Artinya apa tadi? Rahasia. Maksudnya bahwa insan ini, diri Bapak Ibu ini, itulah sebenar-benarnya rahasia daripada diri zat. Itu maksudnya tuh. Bahwa diri Bapak Ibu itu benar-benar rahasia diri zat. Kenapa dikatakan diri Bapak Ibu itu rahasia diri zat? Tempat memandang nyatanya Allah. Bukankah Allah itu yang wujud yang ada semata-mata? Kalau dia yang wujud dan yang nyata semata-mata, maka kemana tempat memandang nyatanya diri Allah itu? Tempat memandang nyatanya diri Allah itu kemana? Kepada insan. Apa kata Allah tuh Daniel? Bahwa memandang nyatanya diri Allah itu kepada insan. Lupa lagi. Apa tuh? Apa tadi Pak? Al-insan. Halo Ibu. Coba sebutkan. Apa kata Allah tentang insan tuh? Pasti nak dapat tu dah.
Pasti bela tuti-tuti mata tuh. Bu Wila lama tak jumpa Ustaz. Apa kata Allah tuh tentang insan tuh? Ulang lagi. Memang begitu tuh Linda. Ini Linda mempengaruhi tadi. Coba baca Linda lagi. Terpengaruh kok menumpang biduk karam. Saya Bu Ewi ke. Coba yang benar bacaannya. Benar salahnya. Dewi lagi coba. Itu nganggu sih nggak tahu. Sama karam itu mah. Pak Khalid. Pasti ngarang sekali gini. Pak Azwar sempurnakan lagi. Pak Khalid belum sempurna lagi. Boleh itu kalau itu al-insanu siri wa nasirahu. Yang keduanya Pak, yang dibilang oleh Linda dan Dewi Setebowi maksudnya. Hadis yang keduanya. Gitu Wi. Coba ulang lagi. Lupa. Jangan cepat-cepat Pak Azwar, pelan-pelan Pak Azwar. Tuh. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Coba Ibu Lia ulang lagi. Agak lambe loading. Pak Jazinuddin. Coba baca lagi yang dibaca Pak Wazar. Wah. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Alhamdulillah. Yang ketiga Pak Zuar, dalilnya. Bantu Pak Son. Yang ketiga. Udah tadi itu. Khalifah bantu lagi. Pak Ripai. Lupa. Pak Andre. Pak Khalid masih ingat yang ketiganya. Mungkin kameramen. Daniel. Karena kemarin nggak pernah lepas dari Ustaz. Coba. Terbayang pertanyaannya ini. Pertanyaannya terbayang atau Pia yang terbayang? Al-insan ala suratir rahman. Qalaqal insan ala suratir rahman. Bukan itu pertanyaannya. Bukan, tapi dikatakan tentang kaitannya rahasia. Lihat di HP-nya ada enggak? Lupa. Kan lebih terus terang lebih bagus. Nggak capek usah berdiri. Al-insanu nafsiyun wa ana nafsahu judahu. Insan itu adalah diriku, wa ana nafsuhu. Akulah dirinya insan yang sebenar-benarnya. Maka dikatakan rahasia, ya, maksudnya bahwa diri Bapak Ibu ini adalah rahasia nyatanya zat Allah tuh. Jadi rahasia nyatanya zat Allah. Maksudnya, siapa yang ingin melihat kesempurnaan nyatanya wujud Allah, pandanglah kepada manusia. Manusia itulah kesempurnaan memandang nyatanya zat Allah itu. Bukti nyatanya kesempurnaan diri Bapak Ibu itu memandang wujud dan wajahnya Allah. Apa kata Allah? Khalaqa Adam ka suratihi. Khalaqal insan ala suratir rahman. Dijadikan insan itu diri Bapak Ibu ini adalah gambaran kesempurnaan memandang wajah diriku. Itu dia. Makanya disebut namanya dengan Adam, bukan Adem. Apa beda Adam dengan Adem, Daniel? Adam dengan Adem.
Bukan Aden ya, Adem. Kalau Adam apa artinya? Kalau Adam maknanya tiada. Kalau Adem? Hah? Segar, tanpa sarinya. Segar. Yang Ustadz maksud bukan Adem. Yang Ustadz maksud adalah Adam. Adam itu maknanya tiada. Kalaulah Adam itu maknanya tiada, siapa yang sebenar ada? Yang sebenar ada itu adalah Allah. Kalau Allah yang sebenar ada, siapa Adam itu sebenarnya? Yang sebenarnya Adam itu aku, kata Allah. Aku yang Adam itu. Kalau aku yang Adam itu, makanya Allah katakan, wa khalaqa Adam ka suratihi. Dan dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran rupa diriku. Wa khalaqal insan ala suratir rahman. Dan dijadikan insan itu juga sesuai dengan gambaran Ar-Rahman. Ar-Rahman itu siapa tuh Haji? Diri Allah. Maka pantaslah Bapak Ibu dikatakan diri insan ini adalah kesempurnaan memandang wajah rupanya diri Allah itu. Kenapa? Karena diri kita inilah rahasia memandang akan dirinya yang sesungguhnya. Itu zat. Yang kedua, bahwa di dalam zat ini, lihat, di dalam zat itu adanya sifat. Jadi sifat dengan zat itu tidak pernah berpisah. Zat dengan sifat tidak pernah bercerai. Di dalam zat itu adanya sifat itu. Maksud ini kosong. Ini zat tadi. Di dalam zat ini yang sifat tuh. Kalau kita buat ini zat, ini sifat. Tidak pernah berpisah secara itu Bapak Ibu. Sifat Allah pada insan ini yang disebut namanya dengan ruh. Ruh. Jadi sifat Allah itu yang disebut namanya dengan ruh. Kalaulah ruh itu sifat Allah, maka disitulah dikatakan bahwa ruh itulah sebenar-benarnya rahasia untuk memandang nyatanya diri zat itu yang sebenar-benarnya. Disitulah dijelaskan wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu adalah rahasia diriku. Kalaulah ruh itu rahasia diriku, itu maksudnya katakan hai Muhammad bahwa ruh itu tiada lain adalah aku. Kenapa ruh itu tiada lain adalah aku? Kata Allah, karena ruh itu adalah sifatku. Sifat yang mana maksudnya ini Ibu? Iya, sifat ma'ani ya. Sifat ma'ani ada berapa? 7. Kalaulah ruh itu adalah sifatku yang sebut namanya sifat ma'ani, mana sifat yang 7 itu Bapak Ibu? Sama basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, hayat. Itu maksudnya. Maka yang hidup itu aku tuh. Yang iradat itu aku, yang kudrat itu aku, yang ilmu, yang berkalam, yang basar, yang sama itu aku. Kalau aku yang hidup, maka hidup itu tiada lain adalah aku. Kalau tiada lain adalah aku yang sebenarnya yang hidup itu. Bagi dirimu, disebutlah yang hidup itu bagi dirimu, yang hidup itu bagi dirimu, bagi insan ini disebut namanya dengan ruh. Itu dia. Maka ruh itu yang katakan sifat Allah. Makanya Allah katakan awalam yatafakkaru fi anfusikum balil insanu ala nafsihi basyira wa fi anfusikum apalah tubsirun. Kenapa tidak kamu pikirkan siapa dirimu yang sebenarnya? Siapa sebenarnya yang hidup itu pada dirimu? Siapa yang melihat itu pada dirimu?
Siapa yang mau memikirkannya, kata Allah, disitulah dia tahu sebenarnya akulah yang melihat itu pada dirinya. Aku yang hidup itu pada dirinya. Bukti aku hidup pada dirinya. Bukti aku melihat pada dirinya. Betul-betul nyatalah ruh itu pada di Bapak Ibu. Sekarang kalau ruh itu Bapak Ibu meliputi sekalian batang tubuh insan, ruh itu meliputi batang tubuh Daniel, apa namanya tuh? Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.